Kalau memang sanggar bambu ingin dilanjutkan dengan yang lebih muda atau yang baru, maka seluruhnya memang harus berubah. Atau ranah digital. Jadi yang dijual bukan lagi lukisan, tapi yang dijual adalah file digital yang disebut juga sebagai NFT. Nah, sudah sampai sebegitu, dan kemudian saya mengatakan kepada Mbak Ibu, orang yang bisa melanjutkan sanggar bambu agar relevan dengan kondisi saat sekarang ini adalah orang muda. Kalau memang sanggar bambu ingin dilanjutkan dengan yang lebih muda atau yang baru, maka seluruhnya memang harus berubah. Mulai dari manajemennya, mulai dari visi misinya, mulai dari pendekatan-pendekatan program, pembuatan program dan sebagainya memang harus berubah semua. Tidak bisa lagi kemudian mengadaptasi atau mencoba untuk memasukkan semangat lama ke yang baru. Memang sudah tidak ada lagi yang bisa dicocokkan kecuali semangat juangnya. Semangat juang dari sanggar bambu ini kan luar biasa pada waktu itu. Satu, dan yang kedua, semangat sanggar bambu yang lama itu adalah keterbukaan untuk menerima anggota atau kegiatan-kegiatan yang tidak hanya seni rupa. Nah, ini barangkali yang cocok untuk saat sekarang ini. Karena memang perkembangan seni rupa saat sekarang ini tidak bisa lagi hanya fokus pada seni rupa saja, tetapi memang harus terbuka untuk menerima disiplin-disiplin yang lainnya. Kenapa? Karena seni saat sekarang ini, seni rupa saat sekarang ini, perbedaan antara satu disiplin dengan yang lainnya itu semakin tipis. Nah, untuk itu maka memang harus ada kesadaran untuk secara terbuka menerima itu dan kemudian membuat program. Kita masuk ke dunia digital itu nanti turun jauh ke lapangan, tapi kalau untuk internalnya sendiri manajemen. Kalau konsep manajemen sendiri yang pasti kita akan ke arah legal nih dalam semua bentuknya. Kemudian kita akan masuk ke industri, bukan semata-mata perform atau entertain atau bikin karya. Yang intinya harapannya sanggar bambu bisa lebih hidup karena uang yang masuk juga lebih banyak gitu sih Om. Mungkin kalau untuk teknisnya seperti apa saya belum bisa bicara banyak karena ini masih baru, masih tahap soan-soan sama yang
sepuh minta restu, dapat insight dari yang lama-lama harapannya seperti apa dan segala macam. Mungkin nanti kalau sudah benar-benar siap baik dari segi konsep maupun timeline, saya bisa cerita lebih lanjut. Kalau untuk sistem keanggotaan nanti akan ada rekrutmen dan ada interview juga terkait keanggotaan Sanggar Bambu yang baru. Yang pasti ruang buat kolaborasi sama pastinya karena kita organisasi seni itu untuk berkesenian dengan lebih profesional dan bersistem. Sanggar Bambu usianya sudah 63 tahun, sudah cukup panjang. Memang beberapa tahun terakhir ini mengalami vakum. Nah, sekarang ini akan dilanjutkan dengan generasi yang lebih muda, dan itu menurut saya adalah sesuatu hal yang tepat, karena memang perubahan zaman saat sekarang ini yang bisa mengerti dan bisa memahami adalah mereka-mereka yang muda. Harapan saya adalah bahwa dengan munculnya atau berlanjutnya Sanggar Bambu dilanjutkan atau dimotori oleh orang-orang muda ini, harapan saya bahwa itu akan berkembang lagi sesuai dengan zaman yang ada sekarang, sesuai dengan perkembangan seni rupa yang sekarang ini terjadi. Dan itu harapan saya. Masalahnya adalah bahwa anggota-anggota Sanggar Bambu yang terdahulu memang harus legowo untuk menyerahkan tongkat estafet ini kepada yang lebih muda, karena mereka lah yang memahami perkembangan situasi saat sekarang. Dan harapan saya pada yang muda, mereka betul-betul punya komitmen untuk melanjutkan membuat program yang kemudian bisa memberikan warna baru pada Sanggar Bambu yang sekarang ini. Ada jarak antar generasi. Jadi orang-orang yang punya bisnis atau punya perusahaan itu kadang kurang menguasai pemasaran digital. Jadi kami masuk di situ. Karena keuntungannya kalau kita pakai digital marketing bisa menjangkau siapa saja, di mana saja. Saya dulu di UGM kurang lebih selama 3 tahun di HI, kemudian pindah ke ISI. Itu belajar di sana 2 tahun, tapi karena asik berbisnis, saya tidak menyelesaikan. Untuk Sanggar Bambu ini, kami lebih ke manajemen seni sih sebelumnya, daripada hanya sekedar seniman yang berkumpul kemudian berkarya. Terus ya pengennya kita mengembangkan industri seni aja sih, ya kemudian ya balik lagi supaya dari karya itu sendiri bisa menghasilkan dengan lebih tersistem, manajemennya juga baik, masuk ke pasar juga lebih enak. Kalau dulu pada masa itu seolah-olah bahwa seni rupa itu dibedakan antara seni yang murni dan komersial. Saat sekarang ini antara yang murni dan komersial ini itu tidak lagi berjarak. Bahwa yang murni itu pun bisa komersial selama konsep-konsep penciptaan karya kita memang bisa diadaptasi atau bisa diterima oleh pasar, sehingga kita tidak harus memisahkan antara bahwa ini komersial dan ini murni. Tidak lagi. Yang murni ini pun kalau memang bisa diterima oleh pasar, kenapa enggak? Nah, hal-hal semacam ini yang harus dikaji kembali agar ini bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan dalam kondisi sekarang. Justru kalau kembali ke dulu sekali, konsepnya malah sama persis, karena Sanggar Bambu yang pertama yang didirikan oleh Sunarto PR itu kalau kata Pak Efek Sarsono malah melampaui zaman. Jadi apa yang sedang dilakukan oleh seniman-seniman sekarang itu sudah dilakukan dahulu. Bagaimana peristiwa itu sudah sebagai seni. Jadi
tidak hanya karya atau bentuk. Sanggar bambu, sanggar itu adalah tempat berkumpul, bekerja bersama-sama, mencipta, melakukan pendidikan. Itu tetap bisa dilakukan dengan situasi dan kondisi saat sekarang ini. Selama itu diadaptasi di kondisi dan situasi saat sekarang ini, masih tetap bisa dilakukan. Bahkan pemikiran-pemikiran sanggar itu sekarang ini diterima dan berubah menjadi yang disebut sebagai kolektif. Jadi kolektif. Jadi sekarang mulai muncul kelompok-kelompok seniman yang disebut sebagai kolektif. Nah, ini kurang lebih mirip dengan sanggar. Hanya kemudian konsep, pemikiran, visi misinya yang berubah, ideologinya berubah. Tetapi bentuknya sanggar dengan kolektif tidak banyak berbeda.